Selamat siang Romo, dan selamat siang Juri-juri, dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloria, saya dari KBG Apolonius. Saya akan membawakan tutur kitab suci dari kitab Kejadian bab 32 ayat 1 sampai 21 dan dilanjutkan bab 33 ayat 1 sampai selesai. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim." Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan kakaknya Esau ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selamanya. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapatkan kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan untuk menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tertinggal akan terlumpur." Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau berikan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya bawa tongkatku waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku dan ibu-ibu beserta anak-anakku. Bukankah engkau yang telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadi keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak bisa hitung jumlahnya." Lalu bermalamlah ia pada malam itu. Kemudian diambilnyalah suatu persembahan untuk kakaknya Esau, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah itu semua kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Lalu berkatalah ia, "Berjaga-jagalah antara satu dengan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka. Apabila kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi? Dan milik siapa ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub pun sendiri ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannyalah kepada kedua dan ketiga. Kamu juga harus mengatakan, 'Kakakmu Esau sendiri ada di belakang kami,' sebab pikir Yakub, 'Baiklah, aku akan mendamaikan hatinya dengan suatu persembahan yang dikirim terlebih dahulu, barulah aku melihat mukanya.' Kemudian pulanglah Esau pada hari itu di perkemahannya. Yakub berbalikan dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, dan serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu kepada yang di muka. Lea beserta anak-anaknya di
belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Tetapi ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud ke tanah sampai 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekap dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian berkatalah Esau. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Orang-orang yang telah dikaruniakan kepada Allah hamba-Mu ini." Mendekatlah budak-budak perempuan-perempuan itu dan anak-anaknya, lalu mereka pun juga sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya, lalu mereka pun juga sujud. Dan mendekatlah juga Rahel beserta anak-anaknya, lalu mereka pun juga sujud. Lalu Esau bertanya, "Apakah maksud dengan yang bertemu dengan pasukan yang bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi Esau berkata, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang padamu." Tetapi jawab Yakub, Janganlah kira demikian. Jikalau aku mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahan aku dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu serasa melihat muka Allah. Terimalah pemberian salahku ini dari tanganku yang kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi aku karunia kepada tuanku, dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, ayo kita berjalan terus-menerus, aku akan menyertai engkau." Tetapi kata Yakub, "Maklum tuanku, maklum bahwa aku dan kumpulan binatang ini yang masih menyusui beserta aku hingga jika diburu-buru 1 hari saja, kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Aku ingin hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang di depanku ini dan menurut langkah anak-anak itu hingga aku sampai ke Seir." Tetapi kata Esau, "Baiklah, kutinggal sebagian orang dari pengiringanku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian. Aku akan mencari kasih-Mu itu." Kemudian pulanglah Esau pada hari itu. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot dan membuat rumah, dan tempatnya dibuatnya oleh kubu-kubu itu. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Sukot. Dari pesan moral itu, kita harus memaafkan antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat? Masih semangat? Saya bernama April, saya berasal dari KBG Aponius. Siang hari ini saya akan membawakan tutur kitab suci dari bahan Kitab Daniel bab 6 ayat 1 sampai selesai. Darius orang Media menerima perintah saat ia berumur
raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Dan kepada mereka lah wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Kemudian Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu mencari alasan terhadap Daniel. Namun dalam hal mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu alasan yang kuat terhadap Daniel. Karena ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan yang kuat terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan suatu permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, ia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Oleh sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka menuju ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Lalu mereka menghadap raja serta menanyakan tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan suatu permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, ia akan dilempar ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara telah pasti yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda yang tidak mengindahkan Tuanku dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskannya. Bahkan matahari pun sudah masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat dirubah. Lalu Raja memberi perintah, diambillah Daniel dan dilempar ke dalam gua itu. Berbicara Raja kepada Daniel, Allahmu yang sembah dengan tekun, dialah kiranya yang membebaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mengecapnya dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dengan terburu-buru pergi ke gua singa. Dan ketika ia dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel serta berkata kepadanya, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jawab Daniel, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena nyatanya aku tidak melakukan kesalahan atau kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Setelah dicek, ternyata benar Daniel tidak mempunyai cedera-cedera yang sangat parah karena ia percaya kepada Allahnya.
Lalu raja memberi perintah supaya dipanggil orang-orang yang telah membunuh Daniel serta anak-anak dan istrinya. Lalu dilemparlah ke dalam gua itu. Setelah mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu langsung menerkam mereka, bahkan merumukkan tulang-tulang mereka. Lalu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari luar bangsa, suku bangsa, bahasa yang didiami bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Jadi pesan moral dari cerita tadi yaitu kita harus memiliki komitmen dan setia dalam iman, tetapi mencintai Allah apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti iman yang ditunjukkan oleh Daniel. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat? Masih. Kita harus tes ini untuk Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang membenci dari Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia meninggalkan kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi itu. Ia rebah ke tanah dan mendengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangunlah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak dapat melihat suara. Saulus bangun dan berdiri. Ia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat. Mereka harus dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya adalah suatu penglihatan. Jawab Ananias, "Ya, ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan lurus dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Ananias jawab, "Tuhan, dari banyak orang yang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Ia datang kemari berkuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku." Ananias masuk dalam rumah itu. Ia melambaikan tangannya ke atas Saulus, lalu katanya, "Saulus, saudara Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku untuk kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Setelah ia makan, bilang kekuatannya. Sekian. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk nomor urut 4.